Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu perancangan sebuah aplikasi. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi Skin Beauty Care Shop. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putu Anggita Kartika Dewi, NIM 2300300381, kelas CB233, jurusan Sistem Informasi. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan apa itu Skin Beauty Care. Ini adalah aplikasi berbasis web yang menjual berbagai produk perawatan kulit secara online. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan konsumen untuk mencari barang yang diperlukan. Dalam aplikasi terdapat fitur, informasi produk, harga, kegunaan, dan komposisi. Konsumen tidak perlu datang ke toko untuk membeli sebuah produk. Paket akan dikirim oleh kurir dan akan sampai 2-3 hari. Metodologi sistem yang saya gunakan adalah sistem waterfall, yaitu yang pertama mengumpulkan kebutuhan atau requirements gathering yang menentukan kebutuhan sistem, kebutuhan pengguna, membandingkan sistem lama dengan sistem baru sesuai pieces atau performance, information, ekonomi, control, efficiency, and service. Lalu yang kedua ada perancangan sistem atau sistem design yang merancang detail setiap komponen termasuk struktur data dan algoritma. Lalu yang ketiga ada implementasi atau implementation yang menulis kode program berdasarkan desain, melakukan pengujian untuk memastikan apakah terdapat error atau tidak. Lalu ada yang keempat, pengujian atau testing yang melakukan pengujian seluruh sistem. Melakukan pengujian integrasi untuk memastikan komponen bekerja dengan baik. Lalu yang kelima ada deployment yang meluncurkan perangkat lunak ke lingkungan produksi, melatih pengguna cara menggunakan perangkat lunak. Yang terakhir adalah maintenance yang memperbaiki bug, menambah fitur baru, dan melakukan peningkatan. Selanjutnya, hal yang paling pertama saya lakukan sebelum membuat aplikasi yaitu menganalisa sebuah kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna pertama ada admin, yaitu melakukan proses login, mengelola produk seperti menambah, mengedit, atau menghapus, mengelola kategori produk, menerima data pembayaran dari customer, mengubah status pesanan, mengirim pesanan, menerima laporan pembelian, membalas ulasan customer. Yang kedua, analisa kebutuhan pengguna adalah customer. Yang pertama, melakukan pendaftaran akun, melakukan proses login, mencari produk yang akan dibeli, memasukkan produk ke dalam keranjang, mengisi alamat, mengisi metode pembayaran, mengirim bukti pembayaran, dan memberikan ulasan. Lalu, yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Yang pertama di bagian admin, yaitu ada manajemen produk, manajemen kategori, manajemen pesanan, manajemen pengguna, manajemen pengiriman, dan terakhir laporan penjualan. Lalu untuk analisa yang kedua ada customer. Yang pertama pendaftaran akun, manajemen akun, searching produk, keranjang belanja, proses checkout dan pembayaran, dan ulasan produk. Selanjutnya, di sini saya menggunakan pieces table untuk membandingkan sistem lama dengan sistem baru. Yang pertama ada performance. Untuk performance sistem lama masih menggunakan pembukuan manual untuk mencatat semua data yang masuk dan keluar. Ini kurang efektif karena banyak memakan waktu. Untuk sistem baru, sistem bisa memasukkan data ke dalam database dengan cepat tanpa memakan waktu yang lama. Yang kedua ada information. Untuk sistem lama, informasi yang diberikan kepada konsumen terkadang kurang akurat. Konsumen tidak bisa mendapatkan informasi tentang komposisi atau spesifikasi dari produk. Dan untuk sistem baru, konsumen sangat mudah untuk mencari informasi sebuah produk karena di dalam web penjualan produk sudah tertera komposisi, berat, produk, manfaat, dan harga pasti dari produk. Selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi dalam sistem lama memerlukan banyak biaya untuk mempromosikan produk secara manual. Promosi melalui banner atau majalah. Dan mengeluarkan biaya gaji yang tinggi karena pekerjaan memerlukan banyak orang. Dan untuk sistem baru, pemilik tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mempromosikan produk. Cukup hanya di platform yang telah dimiliki seperti Instagram, Facebook, dan TikTok.
Tidak perlu banyak tenaga kerja karena semua data bisa diinput dengan mudah ke dalam database. Selanjutnya ada kontrol. Kontrol untuk sistem lama, sistem yang digunakan berpotensi besar terjadinya kesalahan, ketidakakuratan data, dan terjadi kehilangan data. Selain itu, akses terhadap data memerlukan waktu yang lama karena dilakukan pencarian secara manual. Lalu untuk kontrol sistem baru, dengan sistem baru dapat meminimalisir terjadinya ketidakakuratan dan kehilangan data. Data juga dapat diakses dengan mudah hanya dengan mencari nama dokumen pada komputer, data akan otomatis muncul. Lalu ada efisiensi dalam sistem lama. Dalam ini pemilik hanya bisa mendapatkan keuntungan dari toko offline saja. Dan untuk sistem baru, pemilik bisa memanfaatkan teknologi dengan membuka toko secara online. Ini sangat besar keuntungannya karena pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya sewa ruko, dari rumah saja sudah bisa berjualan. Lalu ada servis. Bagi servis sistem lama, informasi yang didapatkan oleh konsumen kurang responsif. Konsumen harus datang langsung ke toko untuk membeli produk. Dan untuk sistem baru, konsumen bisa mendapatkan informasi yang detail mengenai produk yang akan dibeli. Konsumen tidak perlu datang ke toko, hanya diam di rumah. Produk akan datang dengan waktu 1 sampai 2 hari. Lalu perangkat lunak yang saya gunakan yaitu pertama ada software XAMPP, software Sublime Text, software browser Chrome dan Windows 11, dan perangkat kerasnya ada laptop Asus. Rancangan yang saya gunakan pertama ada flowchart. Di sini saya memiliki 3 entitas, yaitu pertama ada customer, sistem, dan admin. Baik, customer akan memulai proses, yaitu pertama, customer akan membuka web, dan sistem akan menampilkan halaman daftar akun. Lalu customer akan memproses suatu daftar akun atau login. Dan jika customer itu baru, customer akan diarahkan untuk ke halaman registrasi. Kemudian sistem akan menampilkan halaman registrasi. Dan customer akan menginput data diri, membuat username dan password. Dan sistem akan menerima data tersebut. Jika data itu benar, sistem akan menyimpan data, namun jika data itu salah, customer akan diarahkan kembali ke halaman registrasi. Jika penyimpanan data telah selesai, customer akan diarahkan menuju halaman produk. Selanjutnya, jika customer itu lama dan sudah memiliki akun, customer akan diarahkan untuk ke halaman login. Begitu pula dengan admin, harus menginput username dan password dalam halaman login. Jika dan customer akan menginput username dan password untuk masuk ke halaman selanjutnya. Dan jika data itu benar, akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Namun, jika data itu salah, customer ataupun admin akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman produk. Lalu, customer akan mencari produk, kemudian memasukkan ke dalam keranjang belanja, dan sistem akan mengonfirmasi pesanan. Jika customer ingin menambah pesanan lagi, customer akan diarahkan kembali ke halaman produk. Namun jika tidak, customer akan diarahkan untuk lanjut ke halaman checkout. Di halaman checkout, admin bisa mengupdate stok barang, dan customer akan menginput alamat dan metode pembayaran. Lalu jika sudah, customer akan mengirim bukti pembayaran, dan sistem akan menerima bukti pembayaran. Admin akan menyimpan bukti pembayaran, admin akan mengubah status pesanan, admin mengirim pesanan. Lalu sistem akan memberikan nomor pengiriman, dan customer menerima nomor pengiriman. Jika sudah, customer akan memberikan ulasan ketika barang itu sudah sampai, dan sistem menerima ulasan, dan admin akan membalas ulasan. Customer akan menyelesaikan proses dari aplikasi tersebut.
Selanjutnya, saya menggunakan data flow diagram. Data flow diagram level 0, di sini saya memiliki dua entitas, yaitu pertama ada admin dan customer, dan satu sistem aplikasi penjualan skincare. Yang pertama di sini admin akan menginput username, password, update stok produk, update data pemesanan, update data pembayaran, update status pengiriman, dan menambah produk. Lalu, customer akan menerima output seperti akun, data produk, data status pemesanan, data status pembayaran, data status pengiriman. Kemudian, customer akan menginput data diri customer, username, password, data pemesanan, bukti pembayaran, dan alamat pengiriman ulasan produk ke sistem. Lalu, admin akan menerima output berupa data diri customer, data stok barang, data pesanan barang, data status pengiriman barang, data pembayaran, data ulasan produk. Selanjutnya, saya menggunakan data flow diagram level 1. Saya memiliki 6 proses. Yang pertama, di sini ada proses pendaftaran customer. Yang pertama, customer akan menginput data diri customer ke sistem. Lalu, sistem akan menerima input data tersebut dan akan disimpan ke tabel customer. Tabel customer mengeluarkan output berupa pembuatan akun, dan customer akan menerima akun. Selanjutnya, saya mempunyai proses login. Yang pertama, customer akan menginput username dan password, dan akan dikirim ke proses login. Lalu, sistem akan menerima data dan akan disimpan ke tabel customer. Kemudian, dari tabel customer tersebut, customer bisa masuk ke dalam akun. Lalu, untuk admin juga akan menginput username dan password ke dalam sistem. Kemudian, data tersebut akan disimpan ke dalam tabel admin. Dan dari tabel admin tersebut, customer akan masuk ke dalam akun. Selanjutnya, di sini saya mempunyai proses yang ketiga adalah ketika customer membuka web. Yang pertama, admin akan mengupdate persediaan produk ke sistem. Lalu, data tersebut akan disimpan di dalam tabel produk, dan tabel produk akan memberikan data produk ke sistem. Lalu, sistem akan menampilkan produk dan akan diberikan ke customer. Lalu yang keempat, saya punya proses pembelian, yaitu customer menginput pesanan, dan sistem akan menerima pesanan tersebut dan akan disimpan ke tabel pembuatan pesanan. Lalu tabel pembuatan pesanan akan menerima data. Dan untuk tabel detail pesanan di sini, tabel detail pesanan memberikan informasi terhadap produk yang dibeli customer ke dalam sistem. Kemudian, sistem akan menerima data pesanan dan akan disimpan ke tabel detail pesanan. Lalu, admin akan menerima pesanan. Selanjutnya, ke proses pembayaran di sini, customer melakukan pembayaran ke sistem. Lalu, data tersebut akan disimpan ke tabel checkout. Tabel checkout akan menginput bukti pembayaran ke sistem, dan sistem akan menyimpan bukti pembayaran di tabel checkout. Kemudian, admin akan menerima data pembayaran. Dan yang terakhir ada proses pengiriman. Admin akan menginput data pengiriman ke sistem, lalu sistem mengeluarkan tabel seperti tabel pengiriman. Tabel pengiriman mengeluarkan output, estimasi pesanan, dan tabel pengiriman menerima input berupa informasi pengiriman. Lalu, customer akan menerima data pengiriman. Selanjutnya, saya ada IRD. Yang pertama, saya mempunyai satu entitas yang memiliki atribut alamat, ID customer, nama lengkap, username, password, dan email. Dalam entitas customer, ID customer sebagai primary key. Satu customer bisa melakukan banyak pembelian. Di sini saya mempunyai entitas pembelian, yaitu memiliki atribut ID pembelian, ID customer, tanggal pembelian, total pembelian, ekspedisi pengiriman, ID ongkir,
alamat pengiriman, nomor pengiriman, berat produk, total ongkir. Di sini ID pembelian sebagai primary key, ID customer sebagai foreign key, dan ID ongkir sebagai foreign key. Satu pembelian memerlukan banyak data produk. Di sini data produknya memiliki atribut ID produk, ID kategori, nama produk, harga produk, stok, foto produk, berat produk. Di sini ID produk sebagai primary key dan ID kategori sebagai foreign key. Lalu, banyak data produk memerlukan satu kategori produk. Dalam entitas kategori produk memiliki dua atribut, yaitu yang pertama ada ID kategori dan nama kategori. ID kategori ini menjadi primary key. Selanjutnya, satu data produk memerlukan banyak foto produk. Dalam entitas foto produk memiliki tiga atribut, yaitu pertama ada ID produk, nama produk, ID foto produk. Lalu selanjutnya, banyak data produk bisa mengisi salah satu admin. Yaitu dalam data admin ada ID admin, username, password, dan nama. Di dalam data admin, ID admin berperan sebagai primary key. Kemudian di dalam pembelian, satu pembelian memerlukan satu pembelian produk. Dalam entitas pembelian produk, terdapat beberapa atribut, yaitu pertama ada ID pembelian, ID pembelian produk, ID produk, subtotal pengiriman, ID customer, dan total pesanan. Di sini ID pembelian produk sebagai primary key, ID pembelian sebagai foreign key, ID produk foreign key, dan ID customer foreign key. Lalu, satu pembelian memerlukan satu pembayaran. Di sini ada beberapa atribut, yaitu pertama ID pembelian, ID pembayaran, nama customer, tanggal pembayaran, metode pembayaran, total pembayaran, dan bukti pembayaran. Dalam ID pembayaran ini sebagai primary key dan ID pembelian sebagai foreign key. Selanjutnya ada mapping. Di sini saya mempunyai tabel customer, di mana ID customer ini sebagai primary key dan tipe datanya INT. Selanjutnya memiliki atribut nama lengkap, username, password, email, alamat. Lalu yang kedua, saya mempunyai tabel pembelian, yang dimana ID pembelian sebagai primary key dan memiliki atribut ID customer, ID ongkir, tanggal pembelian, total pembelian, ekspedisi pengiriman, alamat customer, nomor pengiriman, berat produk, total ongkir. Di sini ID pembelian berelasi ke tabel customer. Selanjutnya, saya punya tabel data produk, yang dimana ID produk sebagai primary key yang memiliki beberapa atribut, ID kategori produk, nama produk, harga produk, stok produk, foto, dan berat. Data produk ini berelasi ke tabel pembelian. Selanjutnya, saya punya tabel pembayaran, yaitu yang pertama, ID pembayaran ini sebagai primary key dan memiliki atribut ID pembelian, nama customer, tanggal pembayaran, metode pembayaran, total pembayaran, bukti pembayaran. Dan tabel pembayaran ini akan berelasi ke tabel pembelian dan juga akan berelasi ke tabel data produk. Yang terakhir ada tabel admin. Di sini saya mempunyai primary key-nya itu ada ID admin dan atributnya nama lengkap, username, dan password. Admin akan berelasi ke tabel data produk. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan data atau salah penempatan kata. Akhir kata saya ucapkan permohonan